Eka Putri dengan NIO PO 712000210073 dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Pada sistem reproduksi wanita terbagi menjadi alat reproduksi internal dan alat reproduksi eksternal. Pada alat reproduksi internal terdapat rahim atau uterus. Uterus adalah suatu organ muskular berbentuk seperti buah pit atau alpukat terbalik yang sedikit gepeng dengan berat sekitar 30 gram sampai 60 gram. Terletak di rongga pelvis antara rektum atau bagian usus sebelum bubur, dan di depannya terletak kandung kemih. Hanya bagian bawahnya disangka oleh ligamen yang kuat, sehingga bebas untuk tumbuh dan berkembang saat kehamilan. Ruangan rahim berbentuk segitiga, dengan bagian besarnya di atas. Dari bagian atas rahim atau fundus terdapat ligamen menuju lipatan paha atau kanalis inguinalis, sehingga kedudukan rahim menjadi ke arah depan. Lapisan otot rahim terdiri dari endometrium atau bagian dalam uterus, myometrium atau bagian tengah uterus, dan perimetrium atau bagian luar uterus. Dimensi bervariasi tergantung pada stimulasi estrogen dan riwayat persalinan. Dimensi panjang 7-8 cm dengan lebar 4-5 cm dan tebal 3-4 cm dan tergantung pada ligulatum. Adapun letak uterus adalah sebagai berikut. Ante-retrofleksio uteri. Sumbu serviks dan sumbu korpus uteri membentuk sudut. Jika membuka ke depan disebut antefleksio, jika membuka ke belakang disebut retrofleksio. Ante dan retrofleksio uteri. Sumbu vagina dan uterus membentuk sudut. Jika membuka ke depan disebut anteversio, jika membuka ke belakang disebut retrofleksio. Positio. Uterus tidak terletak pada sumbu panggul, bisa lebih ke kiri atau sinistro, ke kanan atau dextro, ke depan atau antero, dan bisa lebih ke belakang atau dorsopostio. Torsio. Letak uterus biasanya agak berputar. Fungsi utama uterus ialah sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan dari hasil pembuah sel ovum oleh sel sperma. Hasil fertilisasi ini akan tumbuh dan berkembang menjadi janin. Ukurannya akan terus bertambah hingga tiba waktunya melahirkan. Uterus juga berfungsi untuk mengalirkan darah ke organ seksual selama berhubungan intim. Uterus juga dapat mempermudah proses persalinan dengan kontraksi otot-otot penyusunnya. Komponen penyusun dari uterus dapat membantu organ lain seperti kandung kemih, usus, tulang pelvis untuk menjalankan fungsinya dengan normal. Bagian-bagian uterus. Sebagian besar komponen penyusun uterus ialah otot yang dapat melakukan relaksasi dan kontraksi sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan janin di sekitarnya. Berdasarkan strukturnya, uterus dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu fundus uteri, letaknya di bagian kranial dan mempunyai permukaan yang bundar. Corpus uteri merupakan bagian yang utama, terletak menghadap ke arah kaudal dan dorsal. Facies vesicalis uteri dipisahkan dari vesika urinaria oleh spasium uterovesicalis. Facies intestinalis uteri dipisahkan dari kolon sigmoid di bagian kranial dan dorsal oleh exchavatio rectouterina. Pada margo lateralis melikat ligatum uteri. Istumus uteri. Bagian ini mengecil, panjang kira-kira 1 cm. Pada masa grafit, bagian ini menjadi bagian dari corpus uteri dan dalam klinis disebut segmen bawah rahim, cervix uteri. Bagian ini menonjol ke dalam vagina, letak mengarah ke kaudal dan dorsal. Merupakan bagian yang terletak antara isthmus uteri dan vagina. Dari dalam keluar dinding uterus disusun oleh 3 lapisan utama, yaitu endometrium, merupakan lapisan selaput lendir yang disusun oleh jaringan epitel, kelenjar, dan banyak pembuluh darah. Epitel penyusunnya adalah epitel selapis silindris. Banyak kelenjar yang memproduksi lendir pada bagian ini. 2/3 bagian atas dari uterus dan dilapisi oleh epitel silindris dengan selaput lendir. Sedangkan bagian sepertiga bawahnya dilapisi oleh epitel berlapis gepeng yang menyatu dengan epitel vagina. Endometrium merupakan lapisan yang memegang peran penting selama proses menstruasi atau haid. Dinding endometrium inilah yang akan luruh bersama dengan sel ovum. Sel ovum matang yang tidak dibuahi saat masa menstruasi. Selanjutnya,
Myometrium merupakan lapisan otot yang disusun oleh kumpulan otot polos. Bagian dalam lapisan ini kebanyakan disusun oleh otot yang berbentuk sirkuler atau melingkar, sedangkan bagian luarnya berbentuk longitudinal. Dan di antara kedua lapisan tersebut, terdapat lapisan oblik atau lapisan paling kuat dan mengandung banyak pembuluh darah. Myometrium merupakan lapisan dinding yang tebal dari uterus. Fungsinya juga sangat penting pada masa pertumbuhan dan perkembangan janin. Selanjutnya, perimetrium merupakan lapisan terluar dari uterus. Lapisan ini juga disebut dengan lapisan serosa. Perimetrium merupakan membran berlapis ganda yang akan berlanjut ke abdomen dan disebut peritoneum. Uterus benar terapung dalam rongga pelvis. Untuk mendukung posisinya tersebut, ada beberapa jaringan ikat dan ligamentum yang menjadi penyokongnya, sehingga dapat terfikasi dengan baik. Berikut adalah beberapa ligamen tersebut. Ligamentum cardinale sinistrum et dextrum merupakan ligamentum terpenting yang mencegah uterus agar tidak turun. Selanjutnya, ligamentum sacro-uterinum sinistrum et dextrum. Ligamentum ini berfungsi untuk menahan uterus agar tidak terlalu banyak bergerak, baik ke kiri maupun ke kanan. Ligamentum rotundum sinistrum et dextrum. Ligamentum yang mempertahankan uterus dalam posisinya dari sudut fundus uteri kiri ke kanan. Ligamentum latum sinistrum et dextrum. Sebenarnya ligamentum ini tidak terlalu banyak membantu dalam fiksasi uterus. Ia merupakan bagian dari peritoneum yang meliputi uterus dan tuba fallopi dan berbentuk sebagai lipatan. Ligamentum infundibulum pelvicum. Ligamentum yang memfiksasi tuba fallopi donovarium ke dinding pelvis. Selanjutnya, pembuluh darah uterus. Terdapat dua pembuluh darah uterus, terdiri atas arteri uterina. Berasal dari arteri hipogastrika yang melalui ligamentum latum menuju ke sisi uterus, kira-kira setinggi OUI, dan memberi darah pada uterus dan bagian atas vagina dan mengadakan anastomose dengan arteri ovarika. Selanjutnya, arteri ovarika berasal dari aorta masuk ke ligamen latum melalui ligamen infundibulum pelvicum dan memberi darah pada ovarium, tuba, dan fundus uteri. Darah dari uterus dialirkan melalui vena uterina dan vena ovarika yang sejalan dengan arterinya. Hanya vena ovarika kiri tidak masuk langsung ke dalam vena cava inferior, tetapi melalui vena renalis sinistra. Selanjutnya, saraf-saraf uterus. Kontraksi dinding uterus adalah autonom. Uterus dipengaruhi serat-serat saraf simpatis maupun parasimpatis yang menuju ke ganglion cervicale dan Van Causer yang terletak di pangkal ligamen sacro-uterinium.